Selamat pagi, jumpa lagi dengan Destroy Mac Channel. Hari ini kita coba bahas modifikasi untuk KLX dan CRF. Apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dibeli, biar teman-teman tidak salah membeli dan nantinya motornya bisa maksimal, libas, tanjakan ekstrim. Cek! Salam gaspol. Seperti yang tadi kita janjikan, untuk modifikasi motor trail bisa libas tanjakan ekstrim, part apa aja nih harus dibeli? Teman-teman bisa ngelihat mulai dari injektor, ruang bakar, seher, ring seher, kemudian noken as, karburator untuk KLX. Kalau untuk CRF namanya throttle body, kemudian CDI 24 step untuk KLX, karburator, dinamo starter jangan lupa karena mesin sudah bore up, membutuhkan dinamo untuk putaran lebih cepat. Dan yang terakhir tidak luput dari pengawasan kita di knalpot. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama, untuk CRF 150, dia basicnya adalah mesin injeksi. Di masyarakat kita terkenal dengan mesin injeksi dan mesin karbu. Untuk CRF mengusung mesin injeksi, apa aja udah bersiapkan nih teman-teman, biar tidak salah membeli. Keluar biaya irit, tapi motor bisa libas tanjakan. Yang pertama yang harus diganti adalah boring atau namanya ruang bakar. Di sini terjadi pembakaran. Kenapa harus diganti? Karena untuk standarnya CRF 150 itu diameter ruang bakarnya kurang lebih 54 mili. Sedangkan untuk mesin yang memiliki tenaga lebih tinggi, ini ruang bakarnya diameter sehernya dari 64, 66, 68 sampai 70 mili. Ruang bakar ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam part pendukungnya, jadi sudah PNP atau plug and play di CRF 150. Tidak ada yang perlu dimodifikasi, tinggal langsung pasang aja. BRT sudah memberikan part pendukungnya seperti seher, ring seher, kemudian pen, kemudian packingnya, packing atas bawah. Untuk merek BRT di kisaran harganya kurang lebih di 1.200.000-an, kurang lebih ya. Kemudian untuk Moto1 di bawah 1 juta. Kalau ini di atas 1 juta, kalau ini di bawah 1 juta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah setelah mengganti ruang bakar atau boring, teman-teman mengganti juga noken as. Noken as, pair coupling, CDI tidak kalah pentingnya. Kemudian tidak luput busi. Kenapa tipe busi harus diganti? Busi yang sudah menggunakan bahan iridium ini lebih awet dipakai, lebih tahan lama dipergunakan, dan tentunya memercikan businya memercikan api lebih besar. Karena api yang lebih besar ini dipergunakan untuk membakar pembakaran di ruang bakar di atas seher ini. Kemudian setelah ini diganti, tentunya teman-teman harus men-setting ulang CDI originalnya. CDI originalnya dicopot, kemudian dipasangkan CDI Juken 5 dari BRT. Untuk cara
settingnya bisa ada di channel YouTube kita juga. Dan setelah di ruang bakar, jangan lupa kemudian ke knalpot. Setelah pembakaran maksimal, dikeluarkanlah hasil pembakaran. Knalpotnya jangan lupa harus menggunakan knalpot yang tipe bore up atau kompetisi. Karena bore up dan kompetisi lehernya sudah besar. Dia sudah 32 mm. Sedangkan untuk knalpot standar hanya 28 mm. Jadi sayang kalau misalkan boringnya sudah diganti dengan yang besar, tetapi menggunakan knalpot tipe standar, itu sayang, sungguh sayang. Karena ketika tenaga yang dihasilkan besar, pengeluaran harusnya lebih besar, tapi karena pengeluarannya pipanya terlalu kecil, jadi tenaga tidak optimal. Untuk knalpot tipe bore up, macam-macam sekarang sudah ada dari Norifumi dan Gordon. Untuk Norifumi ini kisaran harganya untuk knalpot yang bore up dari kisaran 1 juta sampai 5 juta yang bahan titanium juga ada. Sedangkan untuk knalpot dari merek Gordon hanya mengeluarkan yang bahan dari pipa bahan stainless. Kisaran harganya di 1,5 juta kurang lebih. Tidak lupa juga untuk optimalnya dinamo starter yang orinya putaran RPM-nya karena kurang kencang, jadi bisa dipergunakan merek BRT super starter untuk KLX atau CRF yang kurang lebih 300 cc. Dan untuk motor CRF untuk lebih optimal di libas tanjakan ekstrim, setelah mesin di bore up dimodifikasi, jangan lupa juga gear depan dan gear belakang perbandingannya harus diganti supaya torsinya kena untuk melibas di tanjakan ekstrim. Jadi untuk depannya biasanya kita ganti pakai 13 dan untuk belakangnya bisa di 53 sampai 55. Angka itu yang kita rasakan lebih enak bisa ngelibas di tanjakan ekstrim. Kemudian kalau untuk KLX sama aja, boringnya tetap diganti, cuman dia tidak menggunakan injektor. Kalau CRF menggunakan injektor yang diganti dengan yang 8 hole. Ini originalnya Ninja 250 cc. Jadi yang orinya dicabut, diganti sama ini. Kenapa? Karena ini bisa menyemprotkan bahan bakar lebih besar, lebih banyak volumenya dari yang standar. Kalau untuk KLX karena menggunakan mesin karbu, setelah mesin boringnya diganti, teman-teman juga harus mengganti karburator dengan yang diameternya lebih besar. Kalau originalnya 26 mili bisa diganti dengan yang 28, 30 atau sampai 32 mili. Bisa dipakai, tentunya masih BRT. Keunggulannya kenapa BRT? Dia satu cepuk, banyak sekali dikasih pilot jet dan main jet, dan jarum skep dikasih cadangan 2, pilot jet dan main jet banyak sekali. Sedangkan untuk merek-merek lain cenderung tidak dikasih, jadi pilot jet main jetnya untuk ukuran lain teman-teman bisa beli sendiri. Kalau BRT dia dikasih, dan Scarlett dikasih cadangan pilot jet main jetnya 2 set, 2 piece, dan jarum skepnya dikasih 1 untuk cadangan. Kemudian untuk merek Scarlett kayaknya tidak dikasih juga. Tergantung teman-teman enaknya mau pakai karbu merek apa, tinggal ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ini keunggulannya tentunya dikasih cadangan, tapi harganya tentunya di atas yang lain. Untuk karburator merek BRT harganya di kisaran 800 sampai 1.200.000. SND di kurang lebih 700 ribuan kurang lebihnya ya. Kemudian Scarlett agak sedikit di bawah, kisaran 450 ribuan kurang lebihnya. Moto One di
650 ribuan kurang lebih. Untuk penerapan di motor, yang tadi rumah bahan bakarnya di sini bagian bawah. Businya. Kemudian noken as sama pair kopling di dalam sini. Kemudian ke injektor ada di dalam sini. CDI ada di dalam ketutup. Kemudian ini menggunakan Norifumi original tentunya. Untuk tipe Rocket 4 bore up yang kita gunakan, suaranya lebih mantap, tenaganya up bisa sampai 30%. Luar biasa Norifumi. Untuk mendukung keganasan dari mesin yang sudah di bore up, rekan-rekan opsional bisa mengganti shock breaker depan agar kondisi motornya stabil. Ini kita gunakan copotan dari motor SE, copotan dari CR85. Lumayan juga harganya, tapi itu bisa yang original bisa di ribon ulang. Tapi kalau budgetnya teman-teman leluasa, saya sarankan menggunakan shock breaker depan copotan CR85, YZ85 atau RM85. Itu lebih pas diameternya karena hampir sama dengan yang originalnya, cuman dia keempukannya luar biasa. Kemudian gearnya tadi kita ganti. Ini menggunakan depannya kita pakai ukuran 14 kebetulan, 13 boleh, 14 boleh. Kalau ini depannya 14. Kemudian belakangnya menggunakan ukuran 53. Dan shock breaker belakang yang original juga kita lepas, kita ganti dengan merek Answer yang tabung pisah. Kenapa? Karena tabung pisah ini ribonnya bisa leluasa sesuai dengan berat badan dari pengendara kendaraannya. Jadi bisa di setel untuk kelembutan sama kekerasannya bisa custom. Demikian video kita kali ini perihal modifikasi KLX dan CRF. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan memodifikasi motornya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Destroy Max Channel. Salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.